Namaku Kirana Ayudita, dan jika seseorang bertanya kapan tepatnya aku mati sebagai istri penurut lalu lahir kembali sebagai perempuan yang tak akan pernah lagi memohon belas kasihan pada siapapun, jawabanku sederhana. Hari ketika suamiku, Damar Prasetya, berdiri di depanku dengan jas mahal yang kubantu ia beli dari hasil pengorbanan keluargaku sendiri, lalu dengan wajah dingin berkata bahwa rumah itu bukan lagi tempat untukku, bahwa bayi dalam kandunganku bukan alasan untuk membuatnya tetap terikat pada perempuan gagal sepertiku. Dan bahwa mulai hari itu aku harus pergi karena ada perempuan lain yang jauh lebih pantas berjalan di sampingnya, sementara ibu mertuaku berdiri di belakangnya dengan dagu terangkat tinggi sambil berkata bahwa perempuan miskin yang hanya bisa menangis dan hamil tidak lagi layak menyandang nama keluarga mereka, dan ayah mertuaku menambahkan dengan suara berat penuh penghinaan bahwa keluarga mereka adalah keluarga orang sukses, bukan tempat penampungan beban dari masa lalu anaknya, padahal mereka semua tahu, sangat tahu, bahwa ketika Damar bangkrut 3 tahun sebelumnya, ketika semua relasi bisnisnya menghilang seperti tikus lari dari kapal yang tenggelam, ketika para penagih utang mengepung kantor dan rumahnya, ketika ia jatuh berlutut di depan ruang tamu rumah orang tuaku sambil bersumpah akan bekerja mati-matian kalau saja diberi satu kesempatan lagi, akulah perempuan bodoh yang memeluk lutut ibuku sambil menangis memohon agar tanah warisan terakhir kami dijual, agar rumah masa kecilku diagunkan, agar tabungan pendidikan adikku diambil, hanya demi menyelamatkan laki-laki yang kucintai itu dari kehancuran, dan orang tuaku, yang sejak awal sebenarnya tak pernah sepenuhnya percaya pada Damar, akhirnya luluh karena melihatku rela hancur demi suami yang kupuja. Mereka menjual tanah, melepas rumah, bahkan meminjam ke saudara jauh agar modal usaha Damar bisa bangkit lagi. Lalu seperti sulap yang dibantu darah keluargaku, bisnis ekspornya perlahan hidup. 1 kontrak menjadi 2, 2 menjadi 10, kantor kecil menjadi gedung, mobil sewaan berubah jadi mobil mewah, pakaian murah berganti setelan Italia. Dan dari sana aku belajar satu hal yang sangat pahit, ada laki-laki yang saat miskin bersujud seperti korban, tetapi saat kaya berubah menjadi algojo yang merasa semua keberhasilannya lahir dari kejeniusannya sendiri, seolah tangisan seorang istri, pengorbanan mertua, dan kehormatan keluarga istri hanyalah anak tangga yang boleh diinjak lalu ditendang begitu saja ketika ia sudah berada di puncak. Malam ketika aku diusir itu hujan turun deras, perutku sudah memasuki bulan ke-7, punggungku nyeri, kakiku bengkak, dan koper kecilku dilemparkan ke teras oleh 2 pembantu yang jelas ketakutan namun tak berani menolak perintah, sementara perempuan baru Damar, seorang sosialita muda bernama Melisa Wibowo yang rambutnya selalu tertata sempurna dan bibirnya selalu berkilau seperti tak pernah mengenal malu, berdiri di ambang pintu ruang keluarga sambil memeluk lengan suamiku, ya, suamiku yang secara hukum belum bercerai denganku saat itu, lalu tersenyum kecil seperti ratu yang baru merebut istana, dan Damar berkata dengan nada jijik yang tak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku, "Jangan buat adegan menyedihkan, Kirana. Kita sama-sama tahu kau tak cocok lagi denganku. Aku sudah berusaha sabar, tapi aku butuh hidup baru. Setelah bayi lahir, kita atur urusannya. Untuk sekarang, pergilah." Aku menatapnya tak percaya, masih berharap ada secuil nurani tersisa. Lalu dengan suara bergetar ku bilang, "Damar, aku mengandung anakmu." Ia tertawa pendek, dingin, lalu menjawab, "Dan? Jangan pakai kehamilan untuk mengikatku. Banyak perempuan bisa hamil. Itu bukan prestasi." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Ibu mertuaku, Ratih Prasetya, melangkah maju dengan gaun sutra ungu dan aroma parfum tajam yang selalu membuatku pusing. "Sudah cukup. Dari dulu aku bilang pada Damar bahwa menikah denganmu itu kesalahan. Lihat cara bicaramu, cara berpakaianmu, keluargamu yang kampungan. Kalian pikir hanya karena pernah membantu saat usaha anakku jatuh, kalian jadi punya hak menempel seumur hidup pada keluarga ini?" Aku gemetar. "Bantu?" Suaraku pecah. "Kami menjual rumah kami untuk menyelamatkan Damar." Ratih memutar bola mata. "Itu pilihan keluarga kalian sendiri. Jangan sekarang dihitung-hitung seperti pengemis." Pengemis. Kata itu menempel di kepalaku seperti racun. Ayah mertuaku, Satrio, yang selama ini selalu berpura-pura bijak, hanya berdiri sambil memainkan tasbih dan berkata datar, "Perempuan harus tahu kapan mundur dengan terhormat." Terhormat?
Mereka mengusirku saat aku hamil, di malam hujan, dengan perut sebesar itu, dan masih bicara soal kehormatan. Aku berdiri di teras seperti mayat hidup sampai sopir lama keluarga, Pak Joko, yang dulu sering diam-diam membawakanku makanan ketika aku mual berat, tak tahan lagi dan membisikkan bahwa ia akan mengantarku kemanapun aku mau. Aku bahkan tak punya tujuan. Rumah orang tuaku sudah tak ada karena dijual demi Damar. Ayah dan ibuku kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota bersama adikku. Itulah ironi terbesar hidupku malam itu. Aku diusir dari rumah mewah yang dibangun dari pengorbanan keluargaku, lalu pulang ke kontrakan sempit yang lahir karena pengorbanan yang sama. Ketika pintu kontrakan dibuka dan ibuku melihatku dalam keadaan basah kuyup, koper satu, mata bengkak, dan perut besar, wajah beliau langsung pucat. Kirana? Hanya itu yang keluar sebelum beliau memelukku erat, dan untuk pertama kalinya sejak diusir, aku menangis sejadi-jadinya, menangis bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena rasa bersalah telah menyeret keluargaku ke lubang bersama cintaku yang buta. Ayahku, Bagas Santoso, mantan guru sejarah yang sepanjang hidupnya hidup dengan tulang punggung kejujuran, tidak berteriak, tidak memaki, tidak menyuruhku kembali. Ia hanya memandangku lama sekali, lalu mengambil handuk untuk mengeringkan rambutku dan berkata lirih, "Sudah. Sekarang kau pulang." Dua kata itu hampir membunuhku karena aku sadar. Rumah yang kupulangi bukan rumah lamaku, melainkan sisa hidup yang belum sepenuhnya runtuh. Malam itu ayah tidak tidur. Aku bisa mendengar langkahnya mondar-mandir di ruang tengah, sementara ibu menempelkan balsem di kakiku yang bengkak sambil diam-diam mengusap air mata. Adikku, Raka, yang dulu harus menunda kuliah karena tabungannya habis untuk Damar, berdiri di depan pintu kamar sambil mengepalkan tangan. "Mau aku datangi dia?" katanya dengan rahang mengeras. Ayah langsung menatap tajam. "Tidak. Orang marah yang miskin akan terlihat seperti preman. Kita tidak akan memberi mereka pertunjukan murahan." Aku mengira ayah hanya mencoba menenangkan keadaan, tetapi baru sebulan kemudian aku paham bahwa malam itu, ketika semua orang mengira keluargaku selesai, ayah justru mulai menghitung sesuatu yang tak terlihat olehku. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Damar mengirimkan gugatan cerai lewat pengacara, bukan datang sendiri. Dalam gugatan itu, ia menuduh aku tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkaran sosialnya, tidak mendukung visi bisnisnya, emosional, dan membebani psikologis suami. Aku sampai tertawa ketika membaca bagian itu, meskipun tawa itu pahit. Aku, yang begadang menyusun proposal investor ketika dia nyaris gila karena pailit. Aku, yang menjahitkan kancing bajunya sendiri ketika ia tak punya asisten. Aku, yang menjual perhiasan ibu, agar ia bisa membayar gaji staf. Aku, yang menemani setiap kehinaan dari satu bank ke bank lain. Kini aku disebut beban. Lebih menjijikkan lagi, tim pengacaranya menyertakan lampiran bahwa rumah utama, kantor pusat, 2 mobil, dan sebagian besar aset ada di bawah nama perusahaan atau keluarganya, seolah aku tak pernah menanam setetes darah pun di sana. "Jangan tanda tangani apapun," kata ayah saat aku hampir menyerah. "Biar mereka pikir kau hancur." Orang licik paling mudah telanjang saat lawannya dianggap lemah. Aku menatap ayah bingung. Sejak kapan ayah berbicara setenang itu di tengah bencana? Sejak kapan beliau tidak marah? Namun kemudian aku mulai melihat hal-hal kecil. Ayah lebih sering keluar rumah pagi-pagi sekali. Raka sibuk menelepon seseorang dengan suara pelan. Ibuku mulai mengumpulkan semua kwitansi lama, bukti transfer, salinan surat jual beli tanah, perjanjian pinjaman, bahkan foto-foto tahun ketika Damar bangkrut. Saat kutanya, ibu hanya berkata, "Kalau rumah boleh hilang, bukti jangan." Aku tak tahu harus berharap atau takut. 1 bulan setelah aku diusir, perutku semakin berat, tubuhku makin mudah lelah, tetapi hatiku justru mulai dingin. Di titik itu aku berhenti menangis setiap malam. Bukan karena sembuh, melainkan karena ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dasar lukaku, kemarahan yang jernih. Aku mulai menulis semuanya di buku kecil, tanggal ketika keluarga kami menjual rumah, nominal transfer yang diberikan ke Damar, nama orang-orang yang menyaksikan dia bersumpah akan mengembalikan semuanya. Bahkan pesan-pesan lama darinya yang menyebut ayahku sebagai pahlawan dan ibuku sebagai malaikat. Kubaca kembali semua pesan itu sambil tersenyum miring. Betapa cepat lidah seorang laki-laki berubah arah setelah dompetnya tebal. Lalu suatu sore,
Ayah memanggilku ke ruang tengah kontrakan. Di atas meja plastik ada map coklat tebal, laptop tua Raka, dan ekspresi ayah yang sangat tenang. "Kau ingat Pak Hendra?" tanyanya. "Tentu aku ingat. Hendra Wijaksana adalah notaris dan teman lama almarhum paman ibuku, orang yang dulu membantu proses jual beli tanah kami. Beliau pensiun 2 tahun lalu," kata ayah, "tapi masih menyimpan salinan lengkap transaksi besar yang terkait kebangkitan usaha Damar." Dadaku menegang. Ayah membuka map itu. Di dalamnya ada perjanjian pinjaman pribadi antara keluargaku dan Damar, disertai tanda tangannya, cap jempol, dan 2 saksi. Aku hampir tak percaya. "Aku kira surat ini hilang," bisikku. Ayah menggeleng. "Tidak hilang. Dulu Damar memohon agar surat asli dipegang dia karena katanya lebih aman untuk diajukan ke investor sebagai bukti dukungan keluarga. Aku tahu dia licik, jadi aku minta Pak Hendra menyimpan salinannya diam-diam." Aku menatap ayah dengan mata membesar. Ayah curiga sejak dulu. Ayah menatap keluar jendela. Ayah tidak curiga dia akan sejahat ini. Tapi ayah tahu orang yang terlalu pandai menangis di depan orang lain biasanya punya sesuatu yang berbahaya di belakang. Aku terdiam. Ada rasa lega sekaligus malu. Selama ini aku yang paling membela Damar ketika semua orang ragu. Kini justru ayah yang diam-diam menyiapkan payung jika badai datang. Namun itu baru awal. Ternyata bukan cuma perjanjian pinjaman yang tersimpan. Ada bukti transfer dari rekening ibuku ke rekening pribadi Damar. Ada catatan bahwa modal pertama perusahaan PT Aruna Samudra Ekspor yang kini dibanggakan Damar sebenarnya masuk dari hasil penjualan tanah orang tuaku melalui rekening penampung sementara. Lebih mengejutkan lagi, saham pendiri yang kini diklaim Damar 100% miliknya ternyata dulu pernah dibagi dalam akta awal menjadi 2 bagian, 70% atas namanya dan 30% atas namaku. Tapi beberapa bulan kemudian, ketika aku sibuk merawat ibu pasca operasi dan mengalami keguguran pertama, ia memintaku menandatangani revisi akta dengan alasan penyederhanaan struktur agar investor asing lebih mudah masuk. Aku menandatangani tanpa membaca detail. "Salinan akta sebelum revisi ini masih ada," kata ayah pelan. "Kalau revisi itu dibuat tanpa penjelasan layak dan terbukti ada penyalahgunaan keadaan, kita bisa serang." Kepalaku berputar. Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku melihat celah. Bukan harapan lembut, melainkan celah tajam untuk membelah kebohongan. "Tapi Damar punya pengacara mahal," kataku. Ayah tersenyum tipis, senyum yang jarang sekali kulihat. "Dan kita punya kebenaran, saksi, serta orang-orang yang sekarang mulai sadar mereka dulu juga dipakai." Lalu masuklah nama pertama dari kubu Damar yang akhirnya retak. Nisa. Mantan sekretaris pribadinya. Ia datang ke kontrakan kami malam-malam dengan jaket dan masker, seperti takut diikuti. Ketika duduk di ruang tengah yang sempit dan melihat kondisi tempat tinggalku sekarang, matanya langsung berkaca-kaca. "Maaf, Bu," katanya lirih. "Saya seharusnya bicara lebih cepat." Tangannya gemetar saat menyerahkan flash disk. "Pak Damar bilang kalau saya bocor, karier saya habis. Tapi saya tidak tahan lagi." Di dalam flash disk itu ada salinan email, memo internal, rekaman suara, dan foto dokumen yang membuat napasku hampir berhenti. Salah satunya rekaman percakapan Damar dengan ibunya sendiri. Suara Ratih terdengar jelas, "Pastikan Kirana keluar sebelum kandungannya besar. Aku tidak mau dia merasa aman lalu menuntut macam-macam. Melisa jauh lebih berguna untuk jaringan kita." Lalu suara Damar menjawab tenang, "Aku sudah siapkan gugatan dan pengalihan beberapa aset. Tenang saja, Ma. Keluarganya tidak punya kekuatan lagi." Ratih tertawa kecil. "Bagus. Orang miskin cuma bisa menggertak." Tanganku dingin. Ibu menutup mulutnya dengan kedua tangan. Raka memukul meja saking marahnya. "Ayah?" Ayah hanya duduk diam, sangat diam, tetapi aku bisa melihat urat di pelipisnya menegang. Rekaman lain lebih keji. Damar berkata pada pengacaranya, kalau perlu buat dia terlihat tidak stabil. Perempuan hamil gampang dipelintir emosinya. Aku memejamkan mata. Ternyata pengusiranku bukan ledakan sesaat. Itu rencana. Aku dihabisi pelan-pelan, dipreteli hak dan martabatku, lalu dilempar keluar ketika perutku sudah terlalu besar untuk melawan. Malam itu aku tidak tidur, tetapi untuk pertama kalinya aku tidak menangis. Aku hanya duduk menatap dinding, mengelus perutku, dan berbisik pada bayiku.
Ibu janji, kau tidak akan lahir sebagai anak dari perempuan yang diinjak lalu diam. Sejak saat itu semuanya bergerak cepat. Ayah menemui pengacara lama temannya, Bu Miranti, perempuan setengah baya. Dengan tatapan tajam yang dulu pernah menangani sengketa warisan rumit dan dikenal tak takut pada keluarga kaya. Ketika beliau mendengar seluruh cerita dan melihat bukti-bukti kami, ia meletakkan kacamatanya dan berkata satu kalimat yang membuat bulu kudukku berdiri, mereka bukan cuma bisa dipermalukan, mereka bisa dilucuti. Kata itu terdengar seperti doa. Bu Miranti menjelaskan bahwa kami punya beberapa jalur. Gugatan balik atas penyalahgunaan keadaan dan kontribusi modal dalam pembentukan usaha, tuntutan pengembalian pinjaman keluarga beserta bagi hasil yang dulu dijanjikan, pembuktian kontribusi dalam rumah tangga dan bisnis, serta kemungkinan perkara pidana jika ditemukan pemalsuan atau penggelapan. Tapi, katanya sambil menatapku lurus, kau harus kuat. Mereka akan menyerang nama baikmu, mentalmu, bahkan kandunganmu. Orang seperti ini kalah pun ingin lawannya babak belur. Aku mengangguk. Saya sudah di titik di mana rasa sakit tidak lagi menakutkan. Persidangan perceraian pertama berlangsung 2 minggu kemudian. Aku datang dengan kebaya sederhana warna abu-abu, tanpa make-up berlebihan, perutku besar, langkahku pelan, tetapi punggungku tegak. Saat masuk ruang sidang, kulihat Damar duduk dengan setelan gelap mahal, wajahnya tampan, bersih, dan sangat tenang, seolah ia adalah korban dari istri yang tidak tahu diri. Melisa tidak masuk ke ruang sidang, tapi aku sempat melihatnya dari kejauhan di lorong, memakai kacamata hitam besar dan senyum meremehkan. Damar menatapku sekilas, lalu matanya berhenti di perutku seakan itu cuma detail yang mengganggu. Kau terlihat lelah, katanya pelan saat kami berpapasan. Dulu mungkin aku akan runtuh hanya karena mendengar suaranya. Kini aku menatapnya tanpa ekspresi. Kau terlihat takut, meski berusaha keras menyembunyikannya. Senyum tipisnya goyah sepersekian detik. Di dalam sidang, pengacaranya memaparkan narasi bahwa aku bukan istri suportif, sering emosional, tidak mampu beradaptasi dengan gaya hidup baru Damar, dan terlalu bergantung pada bantuan keluarga. Aku hampir ingin tertawa saat mereka menyebut keluarga kami memberi bantuan sukarela tanpa perjanjian. Namun Bu Miranti menunggu dengan sabar sampai giliran kami bicara. Lalu mengeluarkan satu demi satu bukti transfer, perjanjian pinjaman, dan salinan akta awal perusahaan. Ruangan mendadak hening saat tanda tangan Damar terpampang jelas di layar monitor sidang. Pihak penggugat menyatakan seluruh keberhasilan usahanya berdiri sendiri. Kata Bu Miranti tenang, padahal bukti menunjukkan fondasi usaha tersebut berasal dari penjualan aset keluarga pihak tergugat, lengkap dengan janji tertulis pengembalian modal dan kompensasi kepemilikan. Wajah Damar berubah sedikit, hanya sedikit, tapi aku melihatnya. Hakim meminta berkas didekatkan. Ratih yang duduk di belakang penggugat tiba-tiba berbisik-bisik panik dengan pengacara. Satrio menunduk dan tampak kesal. Aku merasakan sesuatu yang manis untuk pertama kalinya sejak sebulan lalu, bukan kemenangan, tapi retakan pertama pada istana mereka. Namun Damar masih terlalu sombong untuk panik penuh. Seusai sidang, ia menemuiku di parkiran dengan langkah cepat. Apa maumu, Kirana? Desisnya. Uang, berapa? Aku menatapnya lama. Jadi sekarang harga dari rumah orang tuaku, tanah warisan kami, masa depan adikku, tubuhku yang kau buang saat hamil, dan harga diri keluargaku bisa kau tanyakan nominalnya? Ia mengembuskan napas tak sabar. Jangan melodramatis, semua orang dewasa membuat keputusan. Benar, kataku pelan. Dan sekarang aku juga sedang membuat keputusan. Kali ini keputusan untuk menghancurkan semua topengmu. Ia tertawa sinis. Dengan apa? Tinggal dikontrakan dan bergantung pada ayah pensiunan? Aku melangkah lebih dekat, dengan ingatanmu sendiri yang terlalu ceroboh. Kau lupa, Damar. Orang yang membangunmu dari nol tahu persis di mana fondasi busukmu. Aku pergi sebelum ia sempat membalas. Di mobil, tanganku gemetar hebat. Ternyata berani tidak berarti tidak takut. Tapi rasa takut itu kini justru hidup berdampingan dengan tekad. Seminggu kemudian, hidupku berubah lagi ketika aku melahirkan lebih cepat dari perkiraan akibat stres tinggi. Malam itu kontraksi datang seperti gelombang pisau. Ibu panik, Raka memanggil taksi online karena tak ada mobil. Dan ayah terus memegangi pundakku sambil mengulang, tarik napas, nak,
tarik napas. Aku melahirkan seorang bayi perempuan kecil yang cantik dengan tangisan keras, seolah sejak lahir ia sudah menolak dunia yang mencoba mengusirnya. Kuberikan nama Nayara. Damar tidak datang. Ia hanya mengirim pesan singkat 3 jam setelah adik iparku mungkin memberitahu. Semoga persalinan lancar. Soal akta dan nafkah, biar pengacara urus. Aku membaca pesan itu di ranjang rumah sakit sambil memegang tangan Nayara yang mungil, lalu tanpa ragu kuhapus nomor Damar dari ponselku. Ada hubungan yang tamat bukan oleh sidang, melainkan oleh satu pesan yang terlalu dingin untuk dimaafkan. Setelah kelahiran Nayara, aku justru merasa semakin kuat. Setiap kali lelah, aku melihat wajahnya dan ingat bahwa aku tak sedang bertarung demi ego, melainkan demi masa depan seorang anak agar ia tak tumbuh dengan cerita bahwa ibunya pernah dirampok martabatnya lalu diam saja. Selama masa nifas, Bu Miranti dan timnya bekerja seperti mesin. Mereka menemukan bahwa beberapa aset yang diklaim milik keluarga Prasetya ternyata dibeli tak lama setelah dana keluargaku masuk ke perusahaan Damar. Ada rumah mewah atas nama ibunya, apartemen atas nama adik perempuannya, dan satu villa atas nama perusahaan cangkang yang direkturnya ternyata Melissa. Lebih parah lagi, ditemukan perjanjian internal yang menunjukkan Melissa akan mendapat saham dan posisi strategis setelah resmi menikah dengan Damar, artinya perselingkuhan itu bukan sekadar urusan ranjang, tapi bagian dari aliansi bisnis dan status sosial. Mereka pikir kau hanya istri lama yang bisa dibuang, kata Bu Miranti saat kami rapat di ruang tengah kontrakan. Mereka lupa istri lama ini yang melihat mereka sebelum mereka pakai topeng, lalu datang pukulan kedua bagi kubu Damar. Pak Yudi, mantan manajer gudang yang dulu sangat loyal padanya, mendadak mengundurkan diri dan bersedia bersaksi. Ia mengaku beberapa invoice besar selama masa kebangkitan bisnis Damar sengaja ditulis seolah berasal dari modal investor baru, padahal sebagian ditutup menggunakan dana pinjaman keluargaku yang tak pernah dicatat secara jujur. Saya dulu diam karena merasa Pak Damar akan balas jasa, kata Yudi sambil menunduk, tapi setelah lihat ibu diusir waktu hamil, saya sadar saya kerja untuk orang yang tidak punya hati. Testimoni itu bukan hanya soal moral, tetapi senjata. Dengan begitu, narasi Damar bahwa bantuan keluargaku hanyalah hadiah kasih sayang mulai runtuh. Media lokal mulai mencium aroma skandal ketika beberapa sidang terbuka menghasilkan dokumen yang menarik. Awalnya hanya blog hukum yang menulis, lalu portal gosip bisnis mengambilnya. Pengusaha muda sukses digugat balik oleh istri hamil yang diusir setelah keluarganya dulu menjual rumah demi menyelamatkan bisnis suami. Berita itu meledak. Publik menyukai kisah pengkhianatan kaya semacam itu. Foto Damar bersama Melissa di acara gala lama mulai berseliweran, disandingkan dengan potretku saat masih menemaninya di kantor kecil dulu. Komentar netizen kejam, tapi kali ini kejamnya mengarah pada mereka. Ratih panik dan memberi pernyataan sosial media bahwa keluarganya jadi korban fitnah mantan menantu tak tahu diri. Sayangnya, justru pernyataan itu memancing gelombang lebih besar. Orang mulai menggali video lama ketika Ratih memuji menantu sederhana yang setia menemani Damar dari nol di ulang tahun perusahaan 2 tahun lalu. Ya, menantu itu aku. Publik tidak bodoh. Kebohongan yang terlalu cepat berubah sering justru jadi pisau makan tuannya sendiri. Damar mencoba menawar damai lagi. Melalui pengacara, ia menawarkan sejumlah uang bulanan, biaya hidup untuk Nayara, dan satu rumah kecil di pinggiran asalkan aku mencabut sebagian gugatan finansial dan tidak membahas kontribusi keluarga kami di media. Bu Miranti bahkan belum selesai membacakan poin-poin itu ketika aku sudah berkata, tolak. Ayah menatapku. Yakin? Aku mengangguk. Dulu kami memberi mereka hidup. Sekarang mereka mau melempar remah. Saya tidak mau belas kasihan dari orang yang sedang ketakutan. Maka perang berlanjut. Dan disinilah kejutan terbesar datang dari tempat yang paling tak kuduga, adik perempuan Damar sendiri, Laras. Selama ini Laras selalu menjaga jarak, manis di depan namun tak pernah benar-benar dekat. Aku tak membencinya, hanya tahu ia sangat tunduk pada ibunya. Suatu siang ia menghubungiku dari nomor tak dikenal. Suaranya gemetar. Kak Kirana, aku mau ketemu. Jangan bilang siapa-siapa. Kami bertemu di kafe kecil dekat rumah sakit. Laras datang dengan mata sembab dan tangan dingin. Aku nggak tahan lagi, katanya tanpa basa-basi. Ternyata ia baru tahu bahwa apartemen yang dibelikan ibunya atas namanya ternyata hasil pemindahan aset untuk menghindari gugatan.
Ia juga tahu Melissa diam-diam menghina seluruh keluarga prasetya di belakang, menyebut Ratih perempuan tua haus status dan menyebut Damar hanya batu loncatan ke dunia elit. Aku pernah dengar Melissa bilang setelah nikah nanti dia akan pelan-pelan singkirkan mama dari semua keputusan dan jual beberapa properti lewat perusahaan barunya, kata Laras. Aku mengangkat alis. Kenapa kau cerita ini padaku? Air mata Laras jatuh. Karena aku benci apa yang mereka lakukan padamu. Dan karena sekarang aku tahu, setelah kau selesai dihancurkan, giliran kami pun akan datang. Melissa bukan penyelamat, dia ular. Ia menyerahkan beberapa screenshot percakapan, foto dokumen, dan satu rekaman suara Melissa yang tertawa sambil berkata, keluarga Damar itu gampang diatur. Ibunya cuma butuh dipuji, ayahnya pengecut, dan Damar akan menelan apapun asal egonya dielus. Aku hampir tertawa mendengar betapa akuratnya penghinaan itu. Namun yang paling penting bukan penghinaan, melainkan bukti bahwa ada skema pengalihan lebih lanjut setelah pernikahan baru. Simpan baik-baik, kataku. Kalau kau sampai membocorkan pertemuan ini, mereka akan memakanmu hidup-hidup. Laras tersenyum pahit. Mereka sudah melakukannya dari dalam rumah sendiri. Tak lama setelah itu, jadwal sidang pembuktian final ditetapkan. Di luar dugaan, di saat kubu Damar sedang sibuk menutup kebocoran, Melissa dan Ratih mulai bentrok terbuka. Salah satu staf rumah mereka diam-diam mengirim video pertengkaran ke akun gosip. Dalam video itu Ratih memaki Melissa sebagai perusak keluarga. Melissa membalas bahwa Ratih hanyalah ibu tua yang hidup dari uang anak dan tak punya kelas. Video itu meledak di internet, membuat citra keluarga Prasetya semakin compang-camping. Damar mati-matian meminta takedown konten, tetapi terlalu terlambat. Orang yang sudah jatuh jarang diberi kesempatan untuk jatuh pelan. Lalu tibalah hari yang selama ini seperti mimpi buruk sekaligus janji. Sidang besar pembacaan rangkaian bukti dan kesaksian utama. Aku datang bersama ayah, ibu, Raka, dan Nayara yang kutitipkan sementara pada tetangga kami. Damar datang sendiri tanpa Melissa, wajahnya tegang. Ratih dan Satrio duduk di belakang dengan pakaian mewah namun aura mereka kusut. Bu Miranti tampil seperti pisau yang dibungkus sutra, satu demi satu bukti dibacakan. Surat pinjaman, transfer modal, akta awal saham, rekaman suara Ratih dan Damar, testimoni Nisa. Testimoni Yudi. Bukti pengalihan aset ke anggota keluarga dan perusahaan terafiliasi. Lalu puncaknya. Bu Miranti suara Damar terdengar jelas, begitu cerai beres, rumah utama aman, Kirana nggak akan berani gugat sampai jauh, keluarganya sudah habis. Melissa tertawa, kalau dia macam-macam. Damar menjawab santai. Perempuan hamil yang diusir akan terlihat menyedihkan, bukan berbahaya. Tinggal kasih sedikit nafkah, publik diam. Ruangan sidang senyap seperti kuburan. Aku tidak menoleh ke arah mereka. Aku hanya menatap meja hakim dan merasakan seluruh penghinaan bulan lalu berputar balik menjadi pisau yang kini menancap ke kubu mereka sendiri. Hakim bahkan mengernyit tajam. Pengacara Damar tampak kehabisan napas. Ratih mulai menangis, tapi tangisnya bukan lagi alat, hanya refleks panik seorang perempuan yang sadar keluarganya tak lagi bisa berlindung di balik kemewahan. Namun takdir rupanya masih belum selesai memberi bonus. Saat sidang diskors makan siang, kabar masuk bahwa salah satu kreditur lama Damar mengajukan permohonan sita jaminan terhadap beberapa aset karena menemukan ketidaksesuaian laporan keuangan yang selama ini ditutupi. Berita itu sampai ke telinga wartawan sebelum sore. Ketika sidang dilanjutkan, ruang tunggu pengadilan sudah penuh kamera. Aku bisa melihat Damar mulai benar-benar takut. Bukan takut padaku, mungkin, tapi takut pada domino yang mulai bergerak. Dan benar saja, seminggu kemudian permohonan sita itu dikabulkan sementara atas rumah utama, 2 mobil, dan villa perusahaan. Ya, rumah yang dulu kupijak sambil diusir dengan perut besar itu kini tak bisa mereka jual, tak bisa mereka alihkan, bahkan statusnya digantung sambil menunggu penyelesaian beberapa perkara. Ratih hampir pingsan mendengar kabar tersebut. Satrio mulai menyalahkan Damar di depan staf. Melissa menghilang dari media sosial selama 3 hari. Aku sendiri? Aku duduk di kontrakan, menyusui Nayara. Lalu tertawa kecil saat Bu Miranti menelpon dan berkata, mereka mulai mencicipi trotoar. Tetapi balas dendamku tidak berhenti pada melihat mereka ketakutan. Aku ingin mengambil kembali bukan hanya harta,
tapi martabat keluargaku. Maka atas saran ayah, kami menggelar konferensi pers sederhana di kantor hukum Bumiranti, bukan untuk drama murahan, tetapi untuk menyampaikan fakta. Aku datang memakai baju putih polos, menggendong Nayara. Di depan kamera, aku berkata dengan suara tenang, saya tidak sedang menuntut lebih dari hak saya. Saya hanya menolak dibungkam setelah keluarga saya dikorbankan untuk membangun kejayaan seseorang yang kemudian mengusir saya saat hamil dan berusaha menghapus jejak pengorbanan itu. Jika hari ini banyak orang menyebut saya korban, saya terima. Tapi saya tidak akan berhenti sebagai korban. Saya akan menuntaskan ini sampai kebenaran kembali pada tempatnya. Video itu viral melebihi dugaanku. Masyarakat tidak hanya bersimpati, mereka marah. Tagar boikot terhadap beberapa lini bisnis Damar muncul. Mitra asing mulai berhitung ulang. Salah satu investor utama bahkan menangguhkan kerjasama sambil menunggu putusan perkara. Damar mencoba menghubungiku langsung malam itu dari nomor baru. Kirana, hentikan semua ini. Kita bisa bicara baik-baik, katanya dengan suara yang kini tak lagi tinggi. Aku berdiri di jendela kontrakan, memandangi lampu jalan yang kuning redup. Baik-baik? Ulangku pelan. Kau mengusirku saat hamil di tengah hujan. Aku kilaf. Aku tertawa. Pertama kali sungguh-sungguh tertawa di depan suaranya, hilaf itu menabrak gelas, Damar. Bukan menyusun penghancuran istri dan keluarga mertua selama berbulan-bulan. Ia terdiam, lalu berkata lirih, aku masih bisa perbaiki untuk Nayara. Terlambat. Sekarang satu-satunya hal yang bisa kau berikan pada anakmu adalah pelajaran tentang akibat. Aku memutus sambungan. Tanganku tak gemetar lagi. Minggu demi minggu berlalu dan kehancuran kubu Damar semakin sistematis. Pengadilan keluarga memutuskan proses cerai berjalan, tetapi dengan catatan kuat atas kontribusi ekonomi dan pengorbanan dari pihakku yang harus diperhitungkan dalam pembagian dan pemenuhan hak. Perkara perdata pengembalian modal dan gugatan atas pengalihan aset berjalan paralel. Dari sana satu hal yang tadinya kusebut mustahil mulai menjadi nyata, rumah utama, tempat aku diusir itu, berpotensi jatuh untuk menutup kewajiban finansial dan utang-utang yang terhubung dengan dana keluargaku serta skema sita kreditur. Rumah yang dulu mereka pakai untuk menunjukkan bahwa aku tak pantas tinggal di sana, kini justru menjadi beban besar di leher mereka sendiri. Melissa, yang semula hendak dipinang setelah perceraian selesai, mulai menjauh. Bocor pesan bahwa ia meminta Damar memastikan semua gugatan selesai dulu sebelum bicara soal pernikahan. Damar marah besar, dan pertengkaran mereka terdengar sampai restoran tempat mereka bertemu. Seorang kenalan lama bahkan melihat Melissa pergi sambil berteriak, aku tidak mau menikah dengan pria yang satu kota tahu dia mengusir istri hamil. Aku tidak pernah menyangka kalimat seperti itu bisa terasa begitu memuaskan. Namun puncak sebenarnya datang pada hari pembacaan putusan penting terkait sita dan pengakuan kontribusi modal. Pagi itu langit cerah aneh, seolah dunia sengaja memilih cuaca bagus untuk hari kejatuhan orang-orang sombong. Ruang sidang penuh. Wartawan menunggu. Damar duduk dengan wajah pucat. Ratih tampak jauh lebih tua. Satrio tidak lagi setegak dulu. Bu Miranti menggenggam map dan aku memegang liontin kecil peninggalan ibuku di balik baju. Hakim membaca panjang, sangat panjang, sampai akhirnya sampai pada inti yang membuat seluruh tubuhku menegang. Pengadilan mengakui adanya kontribusi signifikan dan terukur dari keluargaku terhadap pembentukan dan pemulihan usaha Damar, menyatakan beberapa pengalihan aset dilakukan dalam konteks yang patut dipersoalkan lebih lanjut, memerintahkan pengembalian sejumlah besar kewajiban berikut kompensasi, menetapkan nafkah anak dan ibu pasca melahirkan dengan nilai tinggi, serta mempertimbangkan sita lanjutan atas beberapa properti jika kewajiban tidak dipenuhi. Ditambah lagi, kreditur lama berhasil masuk dengan jalur mereka sendiri, membuat keluarga Prasetya tak punya ruang bernapas. Aku mendengar Ratih terisak. Damar menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan bukan hanya kemenangan hukum, tapi pembalikan nasib yang hampir puitis. Mereka pernah berkata aku tak lagi pantas tinggal di rumah mereka. Kini mereka sendiri terancam tak punya rumah untuk ditinggali. Tapi semesta masih memberi satu adegan tambahan yang bahkan tak bisa kutulis lebih dramatis kalau aku mau. 3 hari setelah putusan itu, aku datang ke rumah utama bersama jurusita, tim pengacara, dan beberapa petugas untuk pelaksanaan pencatatan aset. Ya,
Aku kembali ke rumah tempat aku pernah diusir dengan perut besar. Kali ini aku datang dengan langkah mantap, mengenakan gaun panjang sederhana dan sepatu rendah karena aku ingin nyaman, bukan pamer. Gerbang dibuka. Halaman luas itu masih sama, hanya bunga-bunga tampak tak terurus. Di teras, Ratih berdiri menunggu dengan wajah pucat dan bibir gemetar. Satrio duduk di kursi rotan seolah separuh jiwanya sudah pergi. Damar tidak ada, katanya sedang menemui Bang. Begitu aku melangkah naik ke teras, Ratih langsung mendekat. Kirana, katanya, suara yang dulu tajam kini serak, jangan lakukan ini, bagaimanapun kita pernah keluarga. Aku menatapnya datar. Keluarga tidak mengusir perempuan hamil ke tengah hujan. Ia mulai menangis. Aku salah. Aku emosi waktu itu. Aku menahan senyum pahit. Tidak. Ibu tidak emosi. Ibu sangat sadar. Saya masih ingat setiap katanya. Satrio akhirnya bicara, pelan tapi getir, semua ini karena kau membuka aib ke publik. Aku menoleh ke arahnya. Tidak, Pak. Semua ini karena kalian menciptakan aib itu. Petugas mulai masuk, mendata ruangan, menempel tanda administrasi pada beberapa area. Suasana rumah seperti rumah duka. Aku berjalan perlahan melewati ruang tamu tempat dulu Damar pernah memelukku sambil berjanji akan membangun hidup dari nol bersamaku. Janji itu kini tinggal bau debu. Saat sampai di anak tangga, aku melihat Melisa turun dari lantai atas dengan koper desainer besar dan wajah tegang. Ternyata dia masih ada di rumah itu. Begitu melihatku, ia membeku. Aku cuma ambil barangku, katanya buru-buru, seolah aku menuduhnya. Aku tersenyum tipis. Silakan. Rumah ini memang sedang pandai-pandainya melihat orang keluar. Wajahnya memerah. Ratih menatap Melisa penuh kebencian. Semua karena perempuan ini, Melisa balik memekik. Jangan salahkan aku. Anakmu yang serakah. Mereka mulai saling teriak. Dulu mungkin aku akan kelelahan melihat drama semacam itu. Kini aku hanya berdiri sambil menggendong Nayara yang kubawa karena tak ingin meninggalkannya. Putriku tertidur tenang di pelukanku, tak tahu bahwa ia sedang menyaksikan kehancuran rumah orang-orang yang pernah menganggap keberadaannya beban. Ketika Damar akhirnya datang, mobilnya berhenti terlalu mendadak di halaman. Ia masuk dengan kemeja kusut dan wajah liar. Begitu melihat petugas, ia langsung berteriak, "Ini belum final. Kalian tidak bisa seenaknya." Jurusita menjawab tegas sesuai prosedur. Damar lalu menoleh padaku, dan ada sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat, rasa kehilangan kendali total. "Kau puas?" desisnya. Aku memandangnya beberapa detik. Belum, jawabku jujur. Aku akan puas kalau orang tuaku bisa tidur nyenyak lagi tanpa memikirkan rumah yang mereka jual demi monster. Kalimat itu membuatnya seperti tertampar. "Jangan bawa orang tuamu terus," bentaknya. Aku bangkit karena kerja kerasku sendiri. Aku tersenyum kecil. Laki-laki yang takut pada bukti memang selalu berlindung di balik kata kerja keras. Ia melangkah mendekat, tapi petugas segera menghalangi. Ratih menangis semakin keras. Melisa turun membawa koper dan buru-buru pergi ke mobilnya sendiri tanpa pamit. Ya, perempuan yang demi dia aku diusir itu bahkan tak mau tinggal menyaksikan reruntuhan. Betapa murahnya cinta yang dibangun di atas pengkhianatan. Sebelum aku pergi, aku berhenti di ambang pintu dan menoleh sekali lagi ke ruang tamu besar itu. Lalu aku berkata pelan namun cukup keras agar semua mendengar, "1 bulan lalu kalian mengusirku sambil bilang aku tak lagi pantas berada di sini. Hari ini kalian harus mulai belajar rasanya kehilangan rumah. Bedanya, aku kehilangan rumah karena cinta. Kalian kehilangan rumah karena keserakahan. Tidak ada yang bisa membalas. Bahkan udara tampak menahan napas." Di luar gerbang, wartawan sudah menunggu. Mikrofon diarahkan padaku. Salah satu bertanya, "Bu Kirana, apakah ini bentuk balas dendam?" Aku menatap kamera dengan tenang sambil menyesuaikan selimut Nayara. "Ini bukan balas dendam. Ini pengembalian. Yang saya ambil bukan milik orang lain. Saya hanya mengambil kembali apa yang dibangun dari air mata keluarga saya." Kalimat itu besoknya ada di mana-mana. Publik menjadikannya kutipan. Tetapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu itu baru setengah benar. Karena ya, itu memang pengembalian. Namun itu juga balas dendam paling rapi yang pernah kubayangkan. Bukan dengan teriak,
Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan perebutan kasar, tapi dengan fakta, hukum, waktu, dan ketenangan yang membuat orang-orang yang pernah merendahkanku perlahan-lahan jatuh ke jalanan dengan kaki mereka sendiri. Beberapa bulan setelah rumah itu resmi dilepas untuk menutup kewajiban dan sita, keluarga Prasetya benar-benar pindah ke rumah kontrakan kecil di daerah yang jauh dari lingkaran sosial lama mereka. Ironis sekali, dulu aku pulang ke kontrakan sempit karena mereka mengusirku. Kini mereka sendiri merasakan plafon rendah, gang sempit, dan hidup tanpa pagar tinggi yang membuat mereka merasa superior. Damar kehilangan banyak kontrak. Melisa menghilang dari hidupnya, dan dikabarkan dekat dengan pengusaha lain. Ratih yang dulu suka memamerkan jamuan mewah kini harus berdebat soal biaya listrik. Satrio jatuh sakit dan tak lagi banyak bicara. Laras pindah sendiri, mengambil jarak dari keluarganya dan mulai bekerja. Aku tidak menari di atas penderitaan mereka. Aku juga tidak mengirim hinaan. Aku hanya hidup, dan ternyata hidupku sendiri yang membaik sudah cukup menjadi hukuman. Dengan sebagian dana yang berhasil kami amankan, ayah membeli rumah sederhana tapi layak untuk keluarga kami. Bukan rumah mewah, tapi rumah yang dibeli tanpa rasa malu, tanpa menukar kehormatan siapapun. Saat pertama kali kami masuk, ibu menangis pelan sambil mencium kusen pintu. Raka akhirnya bisa melanjutkan kuliah. Aku mulai membantu Bu Miranti dalam yayasan kecil yang memberi edukasi hukum bagi perempuan yang menghadapi manipulasi ekonomi dalam rumah tangga. Setiap kali ada perempuan datang dengan mata sembab, merasa bodoh karena terlalu percaya pada suaminya, aku ingin memeluknya dan bilang bahwa percaya bukan kebodohan, yang busuk adalah orang yang memanfaatkan kepercayaan itu. Nayara tumbuh sehat. Setiap kali aku menatapnya tidur, aku ingat malam hujan itu, koper di teras, perut besar, kaki bengkak, dan suara Ratih menyebutku tak pantas. Kini setiap kenangan itu tidak lagi melukai dengan cara lama. Ia berubah jadi bahan bakar. Kadang, saat malam sepi, aku juga mengingat Damar versi miskin. Laki-laki yang dulu duduk di lantai rumah orang tuaku sambil menangis, memegang tangan ayahku, berjanji akan mengembalikan semua, bersumpah akan menjagaku seumur hidup. Lalu aku sadar, mungkin sejak awal kedua versi Damar itu selalu ada. Versi yang memohon saat butuh dan versi yang menendang saat kenyang. Aku hanya terlalu cinta untuk melihatnya lengkap. Itulah pelajaran termahal dalam hidupku. Setahun setelah semua kekacauan itu, aku tak sengaja bertemu Damar di koridor pengadilan saat perkara lanjutan administrasi aset belum sepenuhnya selesai. Ia tampak jauh lebih tua, pundaknya turun, matanya lelah. Tidak ada jas mahal, tidak ada aura tak tersentuh. Hanya seorang lelaki yang akhirnya terlihat seperti apa adanya tanpa dekorasi uang. Ia berhenti di depanku. "Kirana," katanya pelan. "Aku menunggu. Apa kau membenciku sebesar itu?" Aku hampir tertawa. Dulu iya. Sekarang tidak. Ia tampak terpukul. "Jadi kau sudah memaafkan?" Aku menggeleng. "Tidak. Aku hanya sudah selesai. Itulah hukuman paling berat yang bisa kuberikan." Bukan kebencian yang membara, melainkan kenyataan bahwa ia tak lagi cukup penting untuk menguasai suhu hatiku. Ia menunduk, lalu berbisik, "Aku menyesal." Aku menatapnya beberapa detik dan menjawab, "Penyesalan yang datang setelah semuanya hilang itu bukan penyesalan, Damar. Itu cuma rasa tidak nyaman karena hidup tak lagi memihakmu." Lalu aku berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Di luar gedung pengadilan, matahari sore hangat menyentuh wajahku. Aku menggendong Nayara, dan ia tertawa kecil melihat burung-burung di kabel listrik. Saat itu aku sadar sesuatu yang sangat penting. Aku menang bukan ketika mereka jatuh miskin. Bukan ketika rumah mereka disita. Bukan ketika Melisa pergi. Dan bukan ketika Damar berkata menyesal. Aku menang ketika aku, perempuan yang pernah diusir hamil di tengah hujan oleh suami yang dibangunkan dari kebangkrutan oleh keluargaku sendiri, memilih untuk tidak hancur, memilih untuk berdiri, memilih untuk menuntut kembali setiap keping martabat yang mereka rampas, dan akhirnya membuat mereka melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa perempuan yang mereka anggap lemah justru menjadi badai yang menyapu habis atap rumah kesombongan mereka. Jadi ya, 1 bulan setelah mereka mengusirku, aku memang kembali. Aku kembali bukan membawa air mata, melainkan bukti. Aku kembali bukan untuk memohon, melainkan untuk mengambil. Aku kembali bukan sebagai istri yang dibuang,
tapi sebagai perempuan yang telah mengerti nilai pengorbanannya sendiri. Dan kali ini aku benar-benar mengambil kembali semuanya. Kehormatan orang tuaku, masa depan anakku, hakku, suaraku, dan rasa takut mereka yang dulu tak pernah mengira aku akan bangkit. Mereka pernah bilang aku tak lagi pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Syukurlah. Karena andai aku masih ada di dalam keluarga itu, mungkin aku tak akan pernah tahu betapa kuatnya diriku sendiri ketika akhirnya aku keluar dari kandang serigala dan memilih menjadi api,